Allahu Akbar walillahil hamd. Tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi ikhwan dan akhwat sekalian adalah keluarnya gunung emas di sungai Furat. Dan sungai Furat adalah sungai yang ada di Turki. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai Furat mengeluarkan gunung-gunung emas. Bukan satu, banyak. Dan kalau keluar itu, maka seluruh manusia berebut. Seluruh dunia berebut. Nabi SAW pesan buat kita semua, jangan kalian ikut-ikutan. Kalau lihat itu, jangan ikut-ikutan. Karena dari 100 orang yang memperebutkannya, ini tentu ibarat saja. Karena banyaknya orang, 100 orang yang memperebutkan, maka 99 mati terbunuh. Yang lolos cuma 1. Artinya, kalau 10 juta yang berebut, berarti akan mati 9 juta sekian. Begitu terusnya. Pokoknya cuma 1 yang lolos. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu kenapa orang masih mau ikut-ikutan? Dari sabda Nabi SAW ini, Nabi seakan-akan memberikan isyarat, akan ada dari kalian nanti ikut-ikutan tuh, umat Islam. Kenapa masih ada yang ikut-ikut ya Rasulullah? Sementara dia sudah tahu sabda anda ini. Kata Nabi SAW, karena dia berharap dialah yang 1 itu lolos. Artinya tetap dia berharap dia yang hidup, nanti dia yang dapat gunung emas ini. Saking banyaknya korban, kata Nabi SAW, banyaknya jenazah manusia nanti di situ mati, gitu kan? Sampai-sampai lewatlah seseorang pencuri yang pernah dipotong tangannya karena mencuri emas. Lalu dia lihat ke gunung-gunung tersebut, dia lihat korban banyak sekali sampai dia mengatakan, sungguh terhina kau. Dia bilang sama emas itu, hanya karena kamulah telapak tanganku dipotong. Lalu dia tinggalkan, dia tidak mengambilnya. Artinya pada saat itu orang sudah jenuh dengan emas, gak ada yang mau sudah. Orang cuma mau keselamatan. Karena banyaknya orang meninggal gara-gara harta itu. Dan ini sekarang informasi terakhir membahasakan kepada kita, kalau pemerintah Turki, pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini sudah menyorotin sungai Furat. Kalau di situ ada emas, makin hari airnya makin turun. Itu jelas penyampaiannya. Tidak ada sesuatu yang dilakukan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan puncak daripada tanda-tanda kiamat kecil adalah malhama kubra, yaitu terjadinya perang besar antara muslimin dengan Rum, Bani Asfar namanya, atau tepatnya orang-orang Nasrani. Sekarang orang Nasrani membahasakan itu adalah perang salib terakhir. Makanya mereka membentuk beberapa perusahaan-perusahaan untuk membiayai perang itu nanti. Seperti kita lihat banyak tanda-tanda salib di dalam perusahaan-perusahaan itu. Seperti merek mobil ada tanda salib di depannya. Ya. Memang mereka merek-merek bagus, tapi itu kalau kita telusurin kisahnya, antum bisa ketik di Google kok. Itu adalah memang biaya pembiayaan yang disiapkan dari sumbangan-sumbangan yang masuk ke gereja untuk membiayai perang salib besar. Ini bukan masalah mengompor-ngompori ya, bukan. Tetapi memang ini faktanya. Kita sebagai umat Islam punya informasi jelas, hadisnya jelas. Kata Nabi SAW, nanti akan terjadi persekutuan antara kalian dengan Bani Asfar. Bani Asfar ini tepatnya orang-orang bule lah sekarang kita. Kemudian kalian akan memerangi satu kaum. Siapa satu kaum itu nggak tahu. Karena tidak disebutkan oleh baginda Nabi SAW, dikatakan kalian akan sekutu, memang kerjasama sepakat untuk memerangi masalah ini. Sekarang banyak ulama yang berijtihad mengatakan komunisme, ada yang mengatakan ateis, ada yang mengatakan apalah segala macam pemahaman, tapi itu adalah ijtihad. Intinya kita akan bersekutu umat Islam sama Bani Asfar untuk memerangi satu kaum sampai kita berhasil mengalahkan masalah itu. Setelah selesai, maka semuanya berpisah kembali ke negaranya masing-masing. Sampai ada beberapa pasukan muslimin di negeri Syam, tepatnya di Damaskus, ibu kota Syria. Dan ini Damaskus ini memang yang sekarang lagi ribut, semoga Allah selesaikan urusannya. Di situ memang nanti puncak-puncaknya tanda-tanda kiamat itu. Negeri Syam itu puncaknya tanda-tanda kiamat. Kata Nabi SAW di dalam hadis ini, akan terjadi
Beberapa pasukan muslim yang kembali ke negeri Syam, ada juga pasukan salib Nasrani yang kembali ke sana. Kemudian ada satu pasukan salib yang mengangkat bendera, dan kebetulan waktu itu mereka yang dominan dari negeri Syam. Mereka mengangkat salib tersebut, benderanya sambil mengibarkan dan mengatakan pasukan salib yang telah memenangkan peperangan, atau kami yang telah memenangkan peperangan. Maka ada satu prajurit muslim mengatakan, ini kan koalisi antara kita, kenapa kok dikatakan kalian saja? Intinya ributlah, kata Nabi SAW. Lalu Allah memberikan karunia kepada sekelintir umat Islam di situ untuk mati syahid pada hari itu, terbunuh semuanya. Hari kedua berkumpullah beberapa pasukan muslim yang juga berjanji setia, mereka akan hidup mati bersama. Lalu mereka perang, juga terbunuh semuanya. Allah karunia mereka mati syahid. Dan hari ketiga terjadi hal yang sama, terbunuh semuanya. Baru hari keempat terkumpullah seluruh kekuatan muslimin di seluruh dunia. Dan ini menandakan cepatnya waktu itu, karena hanya 4 hari akhirnya terkumpul semua. Kita tahu kalau di zaman sekarang umat Islam dibantai di Palestina, dibantai di mana-mana, umat Islam tidak bergerak. Tapi pada saat itu berbeda, karena kata Nabi SAW, di hari keempat seluruh umat Islam seluruh dunia bersatu, dan kalian akan melawan Bani Asfar di bawah 80 bendera. Sebagian ulama hadis mengatakan 80 negara, gitu kan? Perang besar-besaran. Sampai akhirnya, tidak disebutkan oleh Nabi SAW berapa lama, sampai akhirnya kalian akan menembus Rum. Rum ini teman-teman sekalian adalah, sebagian ulama mengatakan Vatikan, akan menembus pusat daripada Nasrani, dan kalian akan merobohkan temboknya dengan tasbih dan takbir. Karena banyaknya pasukan Islam, sampai tasbih dan takbir mereka itu membuat tembok itu rubuh. Dan kita tahu satu-satunya sekarang tempat kekuatan Nasrani yang menggunakan tembok besar adalah wilayah Vatikan ini, yang kadang-kadang pintunya dibuka setahun sekali dan dianggap pintu suci dan seterusnya. Pada saat itu kalau sudah terjadi teman-teman sekalian, dan ini waktunya tentu tidak sedikit, ya. Pada saat itu terjadi, maka Dajjal, kata Nabi SAW, akan menjelma jadi manusia biasa, kemudian teriak di tengah-tengah pasukan muslimin. Maaf, syaitan, bukan Dajjal. Syaitan, iblis akan menjelma menjadi manusia, kemudian berteriak di tengah-tengah pasukan muslimin, kalau Dajjal sudah keluar di keluarga kalian. Dajjal sudah keluar di keluarga kalian. Dan kata Nabi SAW, pada saat itu seluruh pasukan muslim tahu ini zamannya keluar Dajjal. Maka mereka pun rame-rame meninggalkan wilayah Rum tadi ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata pada saat mereka tiba di wilayah masing-masing, mereka tidak menemukan Dajjal. Ini kenapa? Karena pasukan muslimin sudah tahu hadis Nabi SAW, sebagaimana saya akan sampaikan ke kantung. Kata Nabi SAW, kalau Dajjal, kalian dengar Dajjal keluar di satu lokasi, maka selamatkanlah diri kalian dengan keluarga kalian walaupun harus naik ke atas gunung. Dan janganlah seseorang di antara kalian berkata, aku punya keimanan yang kuat lalu aku akan melawannya, sehingga dia menjadi pengikutnya. Dia menjadi pengikutnya.